pasukan Romawi yang dikenal kuat ini kok nggak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali ya kan? Mereka kok nggak datang gitu. Sedangkan perlu diingat di sini Wak ya, Rasulullah berprinsip tidak akan melawan musuh sebelum musuh yang menyerang duluan, nggak akan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah Islam di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup, Wak. Tepatnya pada masa peperangan terakhir Rasulullah, yaitu Perang Tabuk. Kalau di video-video sebelumnya aku sudah pernah membahas Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, hingga penaklukan kota Mekah, maka Perang Tabuk ini adalah penutup dari Perang Rasulullah sebelum beliau melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Ini adalah perang terakhir Rasulullah, Wak ya. Nah, menariknya berbeda dari perang-perang sebelumnya, perang kali ini tuh tidak melibatkan serangan fisik sama sekali loh, Wak. Padahal lawannya kaum muslimin pada waktu itu adalah pasukan terkuat di bumi, yaitu pasukan Romawi. Tapi meskipun tanpa serangan fisik, Wak, ternyata ancaman mereka justru datangnya dari mana? Dari internal, yaitu orang munafik yang menyusup dalam pasukan muslimin. Mereka berusaha menjatuhkan kaum muslim, bahkan sampai juga berniat menghilangkan nyawa Rasulullah. Nah, penasarannya dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau informasi yang aku sampaikan ini aku ringkas atau aku rangkum dari ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan buat kalian yang pengen tahu kisah lebih detailnya lagi, kisah yang lebih panjangnya lagi, nonton sirah nabawiyahnya beliau di YouTube channelnya Ustadz Khalid Basalamah. Oke, dan sekarang barulah ini tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi dan menjadi perang militer terakhir yang dipimpin secara langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu, Wak, kaum muslimin itu baru saja berhasil membebaskan kota Mekah dalam peristiwa tadi, Fathu Mekah ya kan. Dan selain itu, kaum muslimin juga baru saja memenangkan perang Hunain dan juga menundukkan kota Taif ya. Nah, keberhasilan itu mendorong Rasulullah SAW untuk memperluas lagi penyebaran Islam ke wilayah lain. Beliau pun berencana untuk menghadapi pasukan Romawi Timur yang pada waktu itu sudah menguasai wilayah Syam. Nah, kenapa Rasulullah mau berjihad menghadapi Romawi, Nadia? Ada memang beberapa alasan, Wak. Yang pertama, Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa Romawi Timur ini sedang bersiap menyerang umat Islam dari wilayah Syam ya. Terus yang kedua, Rasulullah SAW juga ingin memperkenalkan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Syam dan juga Romawi tentunya. Terus ketiga, Rasulullah SAW ingin mengirimkan surat kepada Heraklius atau Kaisar Romawi Timur pada masa itu untuk mengajaknya masuk Islam. Dan yang keempat, Rasulullah ingin menunjukkan kekuatan Islam kepada dunia luar, termasuk menyebarkan kabar ke seluruh penduduk Arab bahwa basis kekuatan Islam ya nggak hanya di Jazirah Arab aja, tapi juga sampai di dunia luar seperti di Syam dan juga Romawi. Apalagi pada saat itu Romawi ini kan dikenal sebagai pasukan terkuat di dunia kan, Wak. Jadi kalau misalnya pasukan Muslim berhasil memenangkan Romawi, bisa dipastikan akan lebih banyak lagi orang yang masuk Islam. Nah, dari semua alasan itu Rasulullah pun mengumumkanlah kepada kaum muslimin bahwa beliau akan berjihad melawan bangsa Romawi Timur. Jihad ini wajib diikuti oleh seluruh laki-laki muslim selain anak-anak, orang tua, atau laki-laki yang punya uzur syar'i seperti sakit, miskin, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi Romawi, Wak, Rasulullah SAW merencanakan perjalanan ini dimulai ke arah utara, tepatnya ke daerah Tabuk ya. Nah, FYI, Wak, Tabuk ini tuh adalah sebuah wilayah terbuka di perbatasan Arab dan juga Syam. Kalau sekarang udah masuk ke negara Saudi, Wak, dan jaraknya itu kurang lebih 700 sampai 800 km dari Madinah ya. Dan di sana ada kawasan terbuka yang bisa dipakai untuk perang. Itulah Tabuk itu. Nah, tujuannya Rasulullah SAW datang ke sana karena wilayah Tabuk ini adalah titik pertemuan potensial kalau Romawi beneran turun ke Syam dan akan bergerak ke arah Arab. Pasti lewat sini gitu. Nah, dari rencana itu Rasulullah SAW pun memberitahu kepada kaum muslimin bahwa jihad kali ini akan penuh tantangan. Soalnya perjalanan yang harus ditempuh kan jauh kali, 700 km dan dilakukan di puncak musim panas. Kebayangkan, mereka tuh harus berjalan kaki sejauh itu di tengah teriknya gurun pasir, pakai baju perang dan juga logam yang berat, pengap juga tentu kan. Dan belum lagi musuh yang bakal dihadapi ini juga bukan lawan sembarangan. Pasukan Romawi yang terkenal kuat dan juga terlatih, ya kan? Makanya besar kali tantangan di sini. Tapi meskipun begitu, Wak, para sahabat dan kaum muslimin gak gentar sama sekali. Mereka tetap antusias ingin jihad
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Wak, ya, mereka juga saling berlomba-lomba memberikan dukungan logistik terbaik mereka dalam perang ini. Tapi ternyata di balik semua itu ada satu ancaman besar yang berusaha menghasut kaum muslim untuk memusuhi agama mereka sendiri. Dan ancaman itu bukan berasal dari musuh, Wak, melainkan dari internal mereka sendiri, yaitu apa? Kaum munafikin yang menyusup ke dalam pasukan muslimin yang akan berangkat ini. Mereka adalah barisan orang-orang yang berpura-pura bersyahadat tapi hatinya sangat membenci Islam. Dan mereka inilah ancaman nyata dalam perang Tabuk ini, Wak. Mereka ini sebenarnya bukan Romawi. Mereka apa aja ancamannya masuk. Nah jadi Wak, pas Rasulullah SAW sedang mempersiapkan perang Tabuk ini, ternyata ada banyak sekali orang-orang munafik yang berusaha menggagalkan jihadnya Rasulullah, Wak. Beberapa di antara mereka adalah kaum yang disebut munafikin tulen atau orang non-muslim yang berpura-pura masuk Islam. Mereka bersyahadat, mereka ganti nama mereka dengan nama Islam, tapi aslinya itu cuma kedok aja, Wak. Buat apa? Buat nutupin rencana mereka yang mau menghancurkan Islam. Inilah dia nih, si munafik tulen. Sementara ada lagi beberapa lainnya adalah orang Islam yang mempunyai ciri-ciri munafik. Apa aja ciri-ciri orang munafik, Wak? Dikasih amanah dia berkhianat, bila berkata dia selalu bohong, dan bila dia berjanji dia akan ingkar, dan bila dia berdebat dia akan selalu curang. Nah, si munafik sama munafik tulen ini, Wak, atau orang-orang munafik inilah yang terus-terusan membuat ulah waktu sedang persiapan ini. Dan mereka udah mulai berulahnya sejak sebelum berangkat perang, Wak. Jadi waktu itu nih ya, setelah Rasulullah SAW mengumumkan bahwa perang Tabuk ini sifatnya wajib bagi seluruh laki-laki muslim kecuali ada beberapa hal yang dikecualikan, ada beberapa orang munafik yang nggak mau ikut perang. Jadi mereka tuh macam cari-cari alasan biar dibolehin nggak ikut gitu loh, Wak. Dan di antara mereka ada satu orang yang alasannya ya Allah nggak masuk akal kali. Ini orang ini namanya Al-Ja'ad bin Qais ya. Dia datang waktu itu ke Rasulullah kan, sampai dia bilang kayak ini, ya Rasulullah, izinkanlah aku tidak ikut perang bersamamu. Aku takut nanti kalau misalnya ikut ke Syam, aku bisa tergoda-goda sama wanita-wanita di sana. Itu katanya, dia pakai alasan tergoda wanita buat ngeles dari jihad ini. Padahal sebenarnya ya karena memang imannya lemah aja, Wak, dan dia kan memang dasarnya penakut aja terjun ke medan perang gitu. Nah, perbuatan orang-orang munafik macam si Ja'ad inilah secara tidak langsung melemahkan juga nih, Wak, semangat kaum muslimin untuk berperang. Dan disinilah dia itu letak ancamannya. Jumlah pasukan jadi berkurang lah ya kan, gara-gara makin banyak orang yang terhasut buat nggak ikut perang gara-gara orang-orang kayak Ja'ad tadi. Nah, di sisi lain kaum muslimin yang diizinkan tidak ikut perang macam yang tadi ku bilang karena uzur syar'i, macam dia sakit, fakir, miskin dan sebagainya. Ini nih mereka nih padahal udah dibolehkan nggak ikut perang nih, tapi mereka ini malah pengen ikut jihad sama Rasulullah, Wak. Padahal kondisi mereka kan bisa dibilang nggak memungkinkan kan. Mereka nggak punya cukup perbekalan dan juga perlengkapan perang mereka nggak ada. Mereka juga sakit-sakitan, tua gitu. Tapi ngelihat semangat mereka dalam berjihad, Wak, Rasulullah SAW pun akhirnya menganjurkan kaum muslimin lainnya untuk apa? Bersedekahlah. Bicara dengan para uzur syar'i. Bersedekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu perbekalan dan juga perlengkapan pasukan muslimin yang ingin ikut perang tapi terkendala biaya. Nah, akhirnya setelah Rasulullah mengumumkan anjuran itu, banyaklah ini sahabat-sahabat dan juga kaum muslimin yang berbondong-bondong datang menyedekahkan hartanya. Semua tuh pada nggak bisa ikut, udahlah kita sumbang aja lah apa segala macam kan. Namun lihat kaum muslimin yang semangat membara mempersiapkan jihad ini, di sini lagi-lagi kaum munafikin kembali lagi mencari celah untuk melemahkan semangat mereka ini, Wak. Jadi waktu itu nih ada seorang sahabat yang kita sebut aja lah namanya Fulan ya. Nah, beliau ini adalah orang pertama yang datang membawa banyak harta untuk disedekahkan ke hadapan majelis Rasulullah, Wak. Nah, ternyata di tengah-tengah majelis itu ada satu orang munafik nih, Wak. Tuh dia bilang kayak gini, alah, dia cuman ria aja tuh, pasti cuma mau pamer-pamer aja gitu. Dan gak berhenti di situ aja. Waktu ada lagi sahabat yang datang cuman bawa satu sak kurma, Wak, satu karung nih ya. Orang munafik itu bilang lagi gini, cuman satu sak, mana lah cukup buat bekal gitu. Itu katanya. Nah, ucapan-ucapan orang munafik ini, Wak, secara tidak langsung menjatuhkan lah mental orang-orang muslim yang mau bersedekah ya kan. Kan nggak semua orang bawa sedekahnya banyak, ada yang dikit. Dengar orang munafik ngomong kayak gitu, tuh ya kecil hati dia. Iya cuman segini aja,
aja, kayak gitu. Cepet down mereka tuh. Nah, untungnya Rasulullah SAW terus memotivasi mereka. Rasulullah berkata, siapa saja yang ikut membiayai perang ini, maka baginya surga. Jadi terlepas dari banyak sedikitnya harta yang disedekahkan, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan balasan pahala baginya, bahkan juga jaminannya surga. Nah, dari situ sahabat-sahabat Rasulullah pun makin bersemangat lagi menyedekahkan harta mereka. Nggak didengar lagi apa kata si munafik tadi itu kan. Termasuk di antara mereka adalah Umar bin Khattab yang menyedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar As-Siddiq yang menyedekahkan seluruh harta yang beliau punya. Ada juga Utsman bin Affan yang menyedekahkan total 990 ekor kuda dan 10 unta. Bahkan Utsman ini sampai membeli sebuah sumur dari kaum Yahudi untuk diwakafkan ke kaum muslimin. Nggak tanggung-tanggung nih ya, sumur itu dibeli sama Utsman berapa? 20.000 dirham, sekitar 10 miliar masa sekarang itu dikasih sama Utsman. Dari sedekah itu Rasulullah pun sampai mendoakan Utsman waktu itu sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukannya pada hari ini. Artinya apa? Kalau Utsman berbuat dosa setelah kejadian itu, setelah beliau bersedekah dan berwakaf sumur, semua kesalahannya pasti akan langsung dimaafkan. Langsung kata Rasulullah. Mendengar ucapan Rasulullah, orang munafik makin panas mereka di situ. Mereka nyebarin lagi lah ini isu-isu yang mengatakan kalau para sahabat itu cuma sedekah, cuma buat pamer aja, mereka tuh cuma haus ujian aja, mereka tuh pengen dianggap paling baik kali lah di hadapan umat muslim lainnya, kayak gitu. Tapi untungnya para sahabat tidak termakan propaganda itu. Mereka tetap fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Alhamdulillahnya kayak gitu. Udahlah tuh kan, akhirnya dengan adanya anjuran bersedekah dari Rasulullah, pasukan muslimin pun akhirnya mampu mengumpulkan perbekalan yang sangat cukup untuk berangkat perang Tabuk ini Nah, setelah itu Rasulullah SAW pun mengumpulkan pasukan yang totalnya mencapai 30.000 orang ya. Tapi dari jumlah ini ternyata nggak semuanya berangkat bersama Jadi ada beberapa orang muslim yang izin menyusul karena mau panen kurma dulu, atau adalah beberapa alasan lainnya kan. Jadi nggak langsung 30.000 berangkat yang beberapa gitu, beberapa. Nah, di antara orang-orang yang izin nyusul ini ada satu pemimpin kaum munafik yang namanya Abdullah bin Abi Salul. Ya, dia ini adalah orang munafik tulen, munafik yang pertama tadi tuh yang cukup disegani di suku Khazraj. Dan ternyata di sini Abdullah bin Abi Salul ini sudah menyusun strategi liciknya, di mana dia mengirim beberapa bawahannya dari kaum munafik juga untuk menyusup ke pasukan muslimin di perang Tabuk yang sudah duluan berangkat. Jadi dalam 30.000 pasukan muslimin tadi nggak semuanya orang muslim, enggak. Jadi ada orang-orang munafik tulen yang ditunjuk sama Abdullah tadi untuk ikut menyusup ke dalam rombongan mereka. Mereka semua berkumpul jadi satu dalam pasukan perang Tabuk, dan mereka juga ikutan berangkat bersama Rasulullah pada bulan Rajab itulah 9 Hijriah itu. Nah, sebelum berangkat Rasulullah sempat menitipkan kota Madinah ke tangan sang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib yang dianggap mampu untuk memimpin. Jadi Ali memang nggak ikut perang Tabuk beliau stay di Madinah untuk melindungi anak-anak, perempuan dan orang tua yang lain yang nggak ikut ini Tapi ternyata momen ini justru dimanfaatkan sama kaum munafikin untuk mengadu domba Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Orang-orang munafik ini disebarkannya itu kabar palsu yang bilang kalau Rasulullah Rasulullah sengaja ninggalin Ali di Madinah karena Ali dianggap lemah dianggap penakut gitu katanya. Semua laki-laki muslim aja diwajibkan ikut. Masa seorang Ali enggak? Menantunya sahabat dari lama itu. Ya pasti karena lemah si Ali ini, penakut dia itu. Nah, rumor ini pun menyebar kan seantero Madinah nih sampai terdengar di telinganya Ali. Di situ Ali sempat goyah masa iya kayak gitu kan. Akhirnya beliau karena nggak enak hati langsung ambil baju perang, gas nyusul Rasulullah ke arah utara itulah, karena Tabuk tuh. Nah, di saat Ali menyusul, rupanya Rasulullah dan pasukannya sedang berada di tempat peristirahatan peristirahatan pertama mereka. Jadi kan pada saat berangkat perang Rasulullah pasti akan berhenti di beberapa titik kan, setiap berapa mil berhenti gitu untuk istirahat. Nah, ketemulah di situ Ali nyusul. Nah, pas di tempat peristirahatan pertama ini Rasulullah melihat Ali datang memacu kudanya. Begitu Ali sampai, Rasulullah langsung bertanya, "Wahai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah?" Ali bilang, "Ya Rasulullah, telah tersebar kabar bahwa engkau tidak membawaku berperang karena aku lemah dan penakut, jadi tidak layak ikut berperang. Apakah benar ya Rasulullah?" Itu kata Ali. Ali kan kena mentalnya kan. Nah, dengar itu Rasulullah langsung bilang, "Demi Allah, tidak begitu Ali.
apa kau merasa menjaga keluargaku dan keluargamu bukanlah hal yang penting? Kata Rasulullah. Wah, dengar itu Ali ngerasa macam ketampar, Wak. Rasulullah SAW ingin meluruskan pandangan Ali yang sudah terpengaruh sama omongan orang-orang munafik itu, bahwa dia dianggap lemah dan juga penakut. Padahal enggak, alasan atau tanggung jawab Ali itu lebih besar loh, Wak. Alasan sebenarnya adalah karena ya Rasulullah mempercayakan Madinah dan juga keluarganya kepada Ali. Ya kan, kalau terjadi apa-apa Ali. Ya berarti tugas itu juga sama pentingnya dengan ikut berjihad di medan perang. Nah, dengar itu barulah Ali nyesal karena itu udah dengerin omongan dari kaum munafik. Jadi dengan perasaan yang lebih tenang, Ali pun kembali ke Madinah, sedangkan rombongannya Rasulullah melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Tabuk. Untuk enggak goyang Ali kan, memang jahat orang munafiknya. Nah, pada saat Rasulullah SAW dan pasukannya melanjutkan perjalanan, Wak, di saat yang sama, tadi masih ingat kan Abdullah bin Abi Salul tuh pemimpin kaum munafik tulen yang masih berada di Madinah tadi? Kembali lagi dihasutnya lah kaum muslimin lainnya yang lagi siap-siap mau nyusul. Kan beberapa batch tuh yang mau nyusul ini ditantang sama dia. Dah lah weh, nanti aja berangkatnya. Sekarang kan lagi puncak musim panas loh, waktunya panen kurma juga. Udah mending kalian panen aja dulu daripada nanti kurmanya busuk di pohon. Nah, karena mereka semua tahu kalau Abdullah ini disegani di sukunya, Wak, mereka pun termakan hasutannya lah. Mereka akhirnya menunda keberangkatan dan bahkan ada juga yang batal ikut perang. Dan yang lebih parahnya lagi, Wak, meskipun Abdullah bin Abi Salul ini nggak ikut berperang, beberapa bawahannya tadi, which is kaum munafikin tulen yang juga ikut bergabung duluan dalam pasukan perang Tabuk ini, ternyata sudah merencanakan hal buruk terhadap Rasulullah. Dan kalian tahu rencananya apa itu? Mereka mau menghabisi Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk berlangsung. Mereka bakal berpura-pura nanti jadi sekutu kaum muslimin ya kan, buat melawan pasukan Romawi gitu. Nanti saya ikut berperang tuh, pura-pura aja. Nanti waktu udah ada kesempatan baru mereka balik celakain Rasulullah. Gitu rencananya. Berhasil nggak rencana ini? Tentu tidak. Gimana ceritanya? Tahan dulu. Karena sebelum masuk ke sana, Wak, aku mau cerita dulu kejadian waktu ini perang Tabuk ini berlangsung ya. Nanti orang munafiknya kita ceritain lagi gimana kejadiannya. Yang penting kan udah mau dekat sama Tabuk nih. Nah, kita bahas soal perang Tabuknya dulu. Kita masuk ke cerita pada saat perang Tabuk ini betulan berlangsung ya. Nah, jadi Wak, selama perjalanan menuju ke Tabuk, kaum muslim ini nggak ada yang tahu kalau ada penyusup dari kaum munafikin ya. Mereka fokus menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 hari sampai akhirnya mereka tibalah itu di Tabuk. Nah, di sanalah pasukan muslimin mulai mendirikan camp-camp pertahanan, dan setelah itu seperti biasanya sebelum perang, sesuai kebiasaan Rasulullah SAW, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengirimkan surat terlebih dahulu kepada pemimpin lawan. Dan dalam hal ini pemimpin yang dikirimin surat sama Rasulullah adalah Kaisar Romawi Timur, yaitu Heraklius. Sedikit informasi, Heraklius ini adalah Kaisar Romawi Timur sekaligus juga seorang Nasrani yang sangat taat beragama. Dia memahami betul isi dari kitab Injil, di mana di dalam kitab ini atau kitab itu disebutkan tentang kedatangan seorang nabi terakhir lengkap dengan ciri-cirinya. Nah, dari situ Heraklius pun mulai mencari tahu nih informasi tentang nabi terakhir atau tentang Rasulullah SAW. Ini udah dilakukan Heraklius sebelum perang Tabuk nih, Wak, ya, dimana pada saat itu Heraklius pengen memastikan apakah Muhammad atau Rasulullah betul-betul punya tanda kenabian seperti yang disampaikan dalam Injil atau tidak gitu. Dia bahkan pernah bertanya tentang Rasulullah secara langsung, Wak, sama paman Rasul yaitu Abu Sofyan, rajanya Mekah sebelum beliau masuk Islam ya. Pernah nanya waktu itu. Nah, dari situ Heraklius pun meyakini kenabian Rasulullah sebenarnya, Wak. Cuman waktu itu dia nggak berani masuk Islam karena tekanan politik. Tapi beliau udah tahu ciri-ciri nabi terakhir seperti ini kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ke perang Tabuk. Jadi waktu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Heraklius, melalui surat itu Rasulullah bilang, aku mengajakmu menuju kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bila engkau menolak, kau akan menanggung dosa semua masyarakatmu, termasuk para petani yang ada di pedalaman. Itu isi surat Rasulullah. Nah, setelah membaca surat itu, Heraklius pun menyuruh pengawalnya untuk mencari seorang pemuda yang kuat fisiknya, cerdas akalnya, bisa dipercaya dan menguasai bahasa Arab. Nah, pemuda itulah yang nantinya akan diutus untuk mengirimkan surat balasan kepada Rasulullah, Wak. Cari pemuda itu, kata Kaisar. Nah, adalah kan akhirnya pengawal Heraklius pun mencari ke seluruh penjuru Romawi sampai ke Tabuk. Ditemukanlah ini, Wak, ada satu pemuda Nasrani yang sering disebut dengan Tanuki namanya, sebutannya gitu, bukan namanya, karena dia berasal dari suku Tanuk, jadi disebutnya Tanuki. Ini cuma julukan ya, Wak, bukan nama asli.
tunjuklah Tanuki. Dia ini memang dikenal cerdas, kuat, dan nggak mudah dibujuk dengan ajaran agama lain, Wak. Jadi dianggap dia ini adalah cocok lah gitu untuk misi ini gitu. Nah, waktu itu Heraklius memerintahkan Tanuki ini untuk memberikan surat balasan secara langsung kepada Rasulullah, surat Rasulullah tadi. Dan selain itu, dia ini juga meminta Tanuki untuk memastikan 3 hal. Ya, memastikan 3 hal. Yang pertama, kalimat apa yang pertama kali diucapkan Rasulullah waktu kamu atau waktu Tanuki sampai di hadapannya atau sampai di sana. Terus kedua, apa komentar Rasulullah terhadap surat balasan dariku, dari Heraklius. Terus ketiga, cek tanda kenabian yang ada di punggung kanan Rasulullah. Bentuknya macam gumpalan daging berwarna merah yang ditumbuhi rambut-rambut kehitaman. Nah, Heraklius menyuruh 3 hal itu gegara. Dia ini pengen memastikan sekali lagi apakah Rasulullah SAW betul-betul seorang nabi atau bukan. Tinggal 3 itu aja. Dah lah, kan akhirnya setelah mendapatkan perintah itu, Tanuki pun menuju ke Tabuk untuk menemui Rasulullah dan juga menjalankan misi dia dengan Heraklius. Nah, begitu sampai di sana, jawaban pertama adalah langsung terjawab, Wak. Rasulullah langsung bertanya, apakah suratku sudah tiba ke rajamu? Dengar itu, Tanuki langsung kaget. Gegara kalimat itu persis seperti yang dibilang Heraklius sebelum dia berangkat ke Tabuk tadi. Karena sebelumnya Heraklius udah ngasih tahu kalau Rasulullah benar seorang nabi, pasti beliau akan langsung menanyakan apakah suratku sudah tiba di rajamu. Dan betul itu yang diucapin sama Rasulullah kan. Nah, berarti di sini satu tanda kenabian sudah terbukti. Dan setelah itu Tanuki pun lanjut menyerahkan surat balasan Heraklius kepada Rasulullah. Lalu surat itu dibacakan oleh sahabatnya Rasulullah, Wak. Dan isi surat balasan dari Heraklius adalah, engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seperti langit dan juga bumi. Langit ada di atas, bumi ada di bawah. Lalu di manakah letak surga itu? Katanya. Nah, pertanyaan kedua dari Heraklius tadi apa? Yang tadi dititipin sama Tanuki, apa komentar Muhammad terhadap surat balasan dariku, ya kan? Mendengar pertanyaan dari surat, Rasulullah pun membalas di hadapan Tanuki. Maha suci Allah, Allah sudah menciptakan malam dan siang. Maka di manakah keberadaan malam pada saat siang datang? Itu aja jawaban Rasulullah, Wak. Dan jawaban ini juga sama persis dengan yang disampaikan sama Heraklius. Heraklius juga bilang sama Tanuki, kalau dia betul adalah Rasul, dia akan menjawab ini sama. Jadi sampai di sini udah 2 tanda kenabian yang terbukti nih, Wak, ya. Berarti Tanuki tinggal mestiin satu hal lagi nih, yaitu tanda kenabian di punggung kanannya Rasul, ya kan. Cuma waktu itu Tanuki nggak bisa langsung meriksa tanda di punggungnya Rasul, Wak. Nah, pasti nggak sopan. Lihat, nah kan nggak mungkin. Jadi Tanuki pun memutuskan untuk menginap di camp kaum muslimin selama beberapa hari, Wak, sambil memantau pergerakannya Rasulullah. Siapa tahu nanti ada waktu di mana tanda itu bakal kelihatan gitu. Nah, menariknya selama Tanuki berada di camp Rasulullah ini, Wak, Rasulullah selalu berdakwah dan mengajaknya masuk Islam, mengajak Tanuki. Dan hal itu terus beliau lakukan selama 5 hari berturut-turut. Tapi di situ Tanuki selalu bilang, sesungguhnya aku bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, maka aku juga masuk Islam, kata Tanuki. Nah, meskipun begitu, Rasulullah nggak memaksa Tanuki, Wak. Tapi beliau tahu sesuatu. Tanuki kan udah nginep di camp itu selama berhari-hari kan, Wak. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Pasti Rasulullah udah menduga itu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah akhirnya mengetahui kalau yang diinginkan Tanuki selama menginap di sana, nggak pulang-pulang ini, adalah melihat tanda kenabian di punggungnya Rasul. Rasulullah langsung tahu. Jadi dipanggillah ini Tanuki masuk ke tendanya Rasulullah kan. Begitu masuk ke sana, Rasulullah dengan sukarela, Wak, menunjukkan tanda kenabiannya itu sambil bertanya lembut. Dibuka sama Rasulullah, apakah tanda ini yang ingin kamu lihat, wahai Tanuki? Terkejut Tanuki di situ, Wak. Dia nggak expect kalau Rasulullah mengetahui maksud kedatangannya. Kan Tanuki nggak bilang. Tanuki cuma nunggu celah bisa nengok gitu kan. Tapi kan nggak ketengok-tengok nih selama 5 hari. Rasulullah langsung tahu. Pertama dia kaget, Rasulullah tahu apa keinginannya. Yang kedua dia lebih kaget lagi karena memang betulan ada tanda kenabian di punggung Rasulullah tuh. Udah fix. Jadi di sini 3 tanda kenabian yang diragukan sama Heraklius sudah terpenuhi semuanya, ya kan. Akhirnya wah iya ada ding gitu. Nah, setelah kejadian itu Tanuki pun baru mau pamit pulang untuk menemui Heraklius. Jadi kalau misalnya belum tercapai sampai tanda ketiga nabian mau diverifikasi lah gitu, Wak, nggak mau pulang. Setelah itu baru dia pulang. Nah, begitu Tanuki pergi, Rasulullah membaca surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
Jadi ayat itu beliau baca sebagai pengingat bahwa seintens apapun kita berdakwah, kita mengajak seseorang untuk masuk Islam, tidak akan berhasil kalau Allah tidak menghendaki hal itu. Jadi macam kasusnya Tanuki ini, Wak. Makanya Tanuki nggak digerakin hati untuk masuk Islam pada saat itu. Padahal udah kan, tiga-tiga udah terbukti kan. Nah gitu. Nah adalah tuh akhirnya Tanuki ini pun nyampe lah di tempat Kaisar, menemui Heraklius dan menyampaikan informasi soal 3 tanda kenabian yang ada dalam diri Rasulullah. Terbukti semua ya Kaisar gitu. Dan selain itu Tanuki juga bilang kalau pasukan muslimin yang jumlahnya mencapai 30.000 orang sudah bersiap di Tabuk, sudah standby, tinggal nunggu aja. Nah dengar info itu Heraklius belum bereaksi apa-apa, Wak. Meskipun 3 tanda kenabian itu sudah terbukti atas kesaksiannya utusannya ini atau Tanuki, dia nggak langsung menyuruh pasukannya buat maju melawan pasukan muslimin, enggak. Yang dia lakukan adalah berdiri di depan pasukannya lalu menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah kalian siap berperang? Kata Kaisar. Nah seluruh pasukan dengan lantang menjawab, ya, bukankah kita adalah penguasa terbesar di muka bumi sekarang Kaisar gitu kan. Nah Heraklius nanya lagi, kalian sangat mengetahui pemahamanku tentang Injil dan keteguhanku terhadap agama Nasrani. Apakah kalian yakin itu? Ya, kami tidak ragu sedikit pun. Nah, sungguh berarti kalian juga sudah mengetahui bahwa sekarang ini adalah masa di mana munculnya Nabi terakhir. Dan semua tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil ada pada orang itu atau Rasulullah. Maka aku akan ajak kalian pada salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, semua beriman kepadanya karena dialah nabi terakhir seperti yang sudah disebutkan di dalam Injil. Terus kedua, kita tidak tunduk kepada agama Islam, tapi sebagai gantinya kita harus membayar upeti ke mereka. Atau yang ketiga, kita tidak masuk Islam dan tidak membayar upeti, tapi kita juga tidak akan melawan mereka karena dia adalah seorang nabi. Kalau kita melawan, kita pasti akan binasa di tangannya. Gitu. Nah dari 3 pilihan yang ditawarkan sama Heraklius, Wak, pasukannya menolak pilihan pertama. Mereka bilang kami nggak akan ninggalin agama kami, apapun itu alasannya kami nggak mau. Begitu juga dengan pilihan kedua, mereka menolak membayar upeti gara-gara ngerasa hal itu sangatlah memalukan gitu loh. Karena biasanya negara-negara lain yang bayar upeti ke Romawi, ini malah mereka yang harus bayar upeti ke pasukan Rasulullah kan. Mereka nggak mau. Kalau ngasih mereka tuh beranggapan akan dianggap lemah gitu, Wak. Nah jadi di sini pasukan Heraklius pun setuju dengan pilihan ketiga, yaitu mereka tidak akan menyerang pasukan Rasulullah. Itu putusannya. Nah mendengar itu Heraklius pun setuju. Heraklius pun langsung menerbitkan keputusan resmi yang melarang seluruh kaumnya menyerang umat Islam. Seluruh umat Islam, nggak boleh. Termasuk pasukan muslimin yang lagi standby di Tabuk. Ya, keluar keputusan resminya, Wak. Nah, setelah mendeklarasikan keputusan itu, pasukan Romawi betul-betul nggak mendekati pasukan muslimin, Wak. Mereka nggak keluar. Sementara Rasulullah SAW dan juga pasukannya masih terus menunggu di Tabuk. Mereka heran waktu itu, karena pasukan Romawi yang dikenal kuat ini kok nggak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali, ya kan? Mereka kok nggak datang gitu. Sedangkan perlu diingat di sini, Wak, ya, Rasulullah berprinsip tidak akan melawan musuh sebelum musuh yang menyerang duluan. Nggak akan. Rasulullah dan pasukannya pun nunggu aja di situ. Nunggu standby sampailah itu berhari-hari, tapi tetap juga nggak ada pergerakan apapun dari Romawi, ya kan? Hingga sebulan kemudian Rasulullah menerima surat dari Heraklius yang isinya, wahai Muhammad, walaupun kau menunggu sampai setahun pun, kami pasukan Romawi tidak akan keluar melawanmu. Nah setelah mendapatkan surat itu, Rasulullah pun baru yakin bahwa bangsa Romawi betul-betul tidak akan menyerang mereka. Romawi dianggap menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dari situ Rasulullah pun menyerukan kepada kaum muslimin untuk kita kembali ke Madinah. Jadi betulan gak ada pertempuran sama sekali antara pasukan muslimin sama pasukan Romawi, nggak ada. Cuman itulah masalahnya, meskipun nggak ada pertempuran yang terjadi di Tabuk, ingat, Wak, Rasulullah dan pasukan ini justru lagi menghadapi apa? Menghadapi ancaman dari kaum munafikin tulen yang nyelip ke dalam ini, ha. Selama perjalanan pulang mereka ke Madinah, ada kan mereka di dalam. Nah disinilah waktu balik ini kebongkar itu kedok-kedok kaum munafikin yang menjadi musuh nyata Rasulullah di situ. Jadi bukan pasukan Romawi, orang dalam. Nah jadi kan udah
ke Madinah nih, Wak. Di tengah perjalanan pulang menuju Madinah ini, Rasulullah dan pasukan muslimin terus-terusan diganggu sama kaum munafik tulen yang ada di dalam rombongan mereka. Mereka panas kan, nggak jadi bertempur kan, nggak ada celah mau ngabisin Rasulullah. Buat ulang mereka untuk jalan balik ini. Ngapain mereka? Dihasutnya kaum muslimin supaya membenci Rasulullah, Wak. Nanti kalau misalnya banyak yang benci nih, baru kita realisasikan rencana awal kita tadi. Apa tadi? Menghabisi nyawanya Rasulullah. Untuk merealisasikan hal itu, Wak, ada banyak kali hal yang dilakukan sama kaum munafikin ini, Wak. Dua diantaranya lagi sebut ya. Pertama, tentang hilangnya untanya Rasulullah. Jadi memang waktu mau pulang ke Madinah ini, untanya Rasulullah hilang, Wak. Nah, karena ini bukan unta biasa, unta Rasul. Maka para sahabat dan juga kaum muslimin lainnya bergegas lah itu kan nyari untanya Rasul. Tapi setelah berjam-jam dicari tetap juga nggak ketemu. Ada nih yang istirahat dulu di tenda sebelum lanjut mencari lagi. Nah, waktu lagi istirahat ini ada seorang munafik yang masuk ke dalam tenda salah seorang muslim, Wak. Tapi posisinya si pemilik tenda tuh lagi nggak ada di sana. Nah, di dalam tenda itu dia duduk istirahat sama satu orang muslim. Jadi di dalam tenda tuh ada 3 orang, Wak. Ini biar mudah kita sebut aja si munafik ini namanya Muna. Orang muslim yang lagi istirahat ini namanya Mulia. Terus si pemilik tendanya namanya Ahmad ya. Nah, Muna sama Mulia ini lagi ngobrol berdua di tendanya si Ahmad. Ahmad nggak ada di situ, Wak. Nah, di situ waktu lagi ngobrol berdua ini tiba-tiba si Muna ini nyeletuk. Ini yang dibilang nabi, ini yang ngaku nabi. Masa untanya hilang aja dia nggak tahu di mana keberadaan untanya. Nah, si Muna itu ngomong kayak gitu biar si Mulia ini atau orang muslim ini mempertanyakan kenabian Rasulullah, Wak. Nah, di saat yang sama Rasulullah lagi ada di tenda Rasul bersama dengan Ahmad, si pemilik tenda yang lagi dudukin mereka berdua ini. Ahmad ada di situ. Waktu Muna ngomong kayak gitu, waktu Muna lagi menghasut itu, Rasulullah yang ada di tendanya langsung ngomong kayak gini. Sungguh ketahuilah bahwa baru saja ada seseorang di antara kalian yang berkata, inikah yang mengaku nabi, untanya saja hilang, dan setelah hilang pun dia nggak tahu di mana keberadaan untanya. Rasulullah bilang lagi, ketahuilah wahai manusia, aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan padaku, dan aku sama sekali tidak mengetahui hal yang gaib. Dan sekarang Allah telah memberitahukan padaku di mana posisi untaku. Sesungguhnya untaku ada di lembah A. Talinya terikat di antara salah satu dahan pohon, maka carilah dan temukanlah dia di sana. Nah, Ahmad kan ada di situ. Ahmad yang dengar tuh awalnya agak nggak paham kenapa tiba-tiba Rasulullah ngomong kayak gitu. Sampai waktu si Ahmad ini balik ke tendanya, dia ceritalah ke si Muna sama Mulia yang ada di situ bahwa dia belum tahu apa-apa, dia cuma macam kenapa ya Rasulullah ngomong kayak gitu kan. Dia bilang Rasulullah baru saja cerita soal munafik yang menyepelekan beliau. Rasulullah tiba-tiba bilang tadi kalau ada salah satu di antara kita yang mempertanyakan kenabiannya karena unta hilang, Rasulullah nggak tahu. Jadi Ahmad itu datang dengan kegelisahan itu, Wak. Terus di situ apa yang dilakukan Mulia? Mulia kan tahu, langsung nyaut Mulia. Kau mau tahu siapa orang yang dimaksud sama Rasulullah? Ini anaknya. Nah, Muna orangnya. Dia ngomong kayak gitu tadi sama aku. Gitu. Kebongkar langsung kan itu kedok kau Muna. Munafik memang kau. Itu kejadian pertama ya, Wak ya. Nah, kejadian kedua tentang huru hara yang dilakukan sama orang munafik ini. Kisah tentang Aqabah namanya. Jadi Aqabah ini itu semacam tanah berbukit yang berada di antara Tabuk dan juga Madinah, Wak. Dan Aqabah ini pasti dilewati pada saat perjalanan pulang dari Tabuk. Begitu rombongan sampai di sana, Rasulullah berkata, aku akan naik ke bukit itu. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh mengikutiku selain Amr bin Yasir dan juga Huzaifah bin Yaman. Nah, Huzaifah bin Yaman ini, Wak, dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah gitu. Nah, dah kan akhirnya habis bilang kayak itu, Rasulullah dan 2 sahabat yang ditunjuk sama Rasul tadi pun mendahului pasukannya untuk naik ke bukit Aqabah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau apakah ada musuh yang sedang bergerak ke arah mereka atau enggak gitu, mantau ya kan. Dan selain itu beliau juga minta bantuan Amr dan Huzaifah untuk memantau pasukan muslimin juga, apakah barisan mereka masih rapi, ada yang bubar nggak, ada yang sakit nggak, dan lain-lain gitu. Nah, sewaktu Rasulullah dan juga 2 sahabatnya ini sedang memantau dari atas bukit Aqabah, ternyata ada sekelompok orang munafik tulen, jumlahnya sekitar 14 orang, yang sedang berencana menghilangkan nyawanya Rasulullah. Mereka menganggap ini waktunya, ini kesempatannya. Salah satu di antara mereka bilang, sungguh beneran ya, kita tidak akan melihat keadaan Rasulullah seperti sekarang ini. Tidak ada yang mendampinginya selain 2 orang tadi. Maka kita serang dan jatuhkan dia dari bukit sekarang juga. Oh, ini celah Rasulullah cuma bertiga ya kan. Mereka ber-14, APD mereka di situ. Nah, setelah dengar itu ke-14 orang munafik ini pun rame-rame, Wak, naik nih ke bukit. Dan dibilang sama Rasulullah kan, jangan ada yang ikut aku. Mereka nggak ikut. Mereka ikut pakai
cadar, pakai cadar ditutup muka ya kan. Nah, pas mereka naik ke bukit, Rasulullah dan Huzaifah nengok. Di situ Huzaifah langsung turun, ngusir si rombongan bercadar itu sambil ngayunin pedangnya. Tapi di sini Huzaifah mikirnya mereka itu cuma sekelompok kaum muslimin yang mau ikut-ikutan naik ke bukit aja gitu, nggak mikir mau nyerang. Karena kan cuma mereka yang ada di situ kan. Nah, waktu nengok Huzaifah lagi megang pedang nih 14 orang tadi itu langsung lari. Takut mereka, langsung kabur. Huzaifah belum ngapa-ngapain tuh, cuma lagi posisi standby aja. Huzaifah pun mikir itu orang-orang muslim, orang-orang mereka. Baliklah lagi Huzaifah nemuin Rasulullah di atas kan. Di situ Rasulullah langsung bertanya, "Wahai Huzaifah, tahukah kamu siapa mereka?" "Tidak ya Rasulullah," kata Rasulullah pakai cadar ya kan. Lalu di situ Rasulullah langsung menyebutkan nama-nama ke-14 orang tadi. Rasulullah bilang itu adalah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Sungguh mereka bermaksud membunuhku, kata Rasulullah. Rasul tahu. Nah, setelah mengatakan itu Rasulullah meminta Huzaifah untuk merahasiakan nama-nama mereka, karena memang Huzaifah dikenal sebagai sahabat yang pemegang rahasia ya kan. Jadi kaum muslimin serta para sahabat pun gak ada yang tahu 14 orang ini namanya siapa-siapa aja. Cuman yang jelas mereka adalah golongan orang munafik tulen yang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mencelakai Rasulullah dan juga umatnya. Tapi ya gitu Wak, meskipun dari awal sebelum berangkat perang ini mereka udah menggebu-gebu kali ya kan, pengen ngasut kaum muslimin, bahkan sampai mau sok-sokan mau mencelakai Rasulullah. Pada akhirnya kalah juga, penakut juga mereka. Itulah dia tuh tabiat orang munafik, sok-sokan kau mau nyerang, belum dia apa-apain dah kabur duluan kau. 14 orang loh kau, cupu. Nah, selama perjalanan balik ke Madinah, pasukan muslimin ini masih mengalami juga ancaman-ancaman lainnya dari kaum munafikin. Tapi alhamdulillahnya mereka berhasil pulang ke Madinah dengan selamat. Semua hasutan, semua eje-ejean apa segala macam nggak mempan, semua gagal total. Dan setelah tiba di Madinah, tanpa mereka ketahui, ternyata kabar tentang perang Tabuk ini sudah terdengar sampai berbagai daerah, termasuk ke seluruh jazirah Arab. Dari situ akhirnya semakin banyaklah itu orang Madinah yang percaya dengan kekuatan Islam dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Secara kan yang mereka tahu Kaisar Romawi nggak berani maju ya kan. Dan ternyata hidayah itu nggak cuma diterima sama orang-orang non muslim saja melainkan juga orang-orang munafik yang sebelumnya nggak ikut perang tuh tanpa uzur yang dia cari-cari alasan tadi tuh mereka langsung datang ke Rasulullah, mereka minta maaf. Bahkan ada juga di antara mereka yang sampai ngikatin diri di tiang Masjid Nabawi ya sebagai bentuk penyesalannya dia gitu. Aku mau dimaafin gitu, aku nyesel, aku tobat gitu. Dan di momen itulah turun surat At-Taubah ayat 102 yang berbunyi, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, turunnya ayat ini pun menandakan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Dari situ mereka pun konsisten lah itu untuk berbuat kebaikan, untuk menembus dosa-dosa mereka tadi. Dan sementara itu, orang-orang munafik tulen tadi nih, termasuk Abdullah bin Abi Salul, pemimpin kaum munafik kemarin, mereka dibiarkan aja. Karena memang hatinya udah rusak sih dan mereka juga mendapatkan kecaman keras dalam Al-Quran loh, dimana ketika meninggal jenazah mereka tidak boleh disolatkan, nggak boleh, karena hasilnya mereka ini kan nggak tulus masuk Islam macam Islam KTP lah gitu istilahnya, udah bersyahadat tapi hati mereka condong untuk memusuhi Islam, maka itu nggak boleh disolatin waktu mereka meninggal gitu jadinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa musuh terbesar dalam perang Tabuk ini bukanlah bangsa Romawi, melainkan kaum munafikin itu sendiri. Sampai-sampai sejarah menyebutkan bahwa perang ini sesungguhnya adalah peperangan melawan orang-orang munafik sebenarnya. Oke jadi itu tadi kisah dari perang Tabuk, perang yang menguji iman kaum muslimin. Mereka diuji bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh hawa nafsu dan juga kemunafikan dalam diri sebagian pasukan. Dari medan Tabuk Allah justru membuka tabir. Siapa yang jujur, siapa yang beriman, dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura, di sana tidak ada pertumpahan darah. Tapi Islam kembali ke Madinah dengan membawa wibawanya. Romawi berhasil ditundukkan tanpa satu pun anak panahnya melesat Dari situ kekuatan Islam pun makin diakui sampai akhirnya ada banyak sekali yang mendapatkan hidayah dan juga masuk Islam. Nah, dari kisah ini kita juga tahu bahwa munafik ini adalah sifat yang udah ada sejak zaman Rasul
sejak zaman Rasulullah orang-orang munafikin ini bersyahadat tapi hatinya tidak mau membela Islam, bahkan mereka malah berusaha memerangi kaum muslim bahkan ya kan. Dan orang-orang seperti ini Wak memang sangat-sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah, semoga kita bukan termasuk dari golongan orang-orang munafik Wak ya. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan yang tidak aku masukkan di sini, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin ada informasi aku yang keliru atau kurang, bisa juga ditambahkan di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.